remedial UTS. Berikut adalah PPT dari remedial UTS saya. Tujuan saya mempresentasikan ini untuk memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan dilakukan presentasi, mampu melakukan demo aplikasi dari mulai mengcompile sampai mengoperasikan keseluruhan fitur aplikasi tanpa terdapat error. Terus untuk menjelaskan tujuan dan kegunaan dari setiap fungsi yang dibuat. Nah, yang pertama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya itu Anggo Kandusia dengan NIM 11S23002 dari Prodi S1 Informatika 2023. Tujuan presentasi saya pertama menjelaskan kode program yaitu MyBookshop, terus memberikan gambaran tentang aplikasi utamanya. Yang ketiga menjelaskan fitur-fitur program dalam aplikasi, terus menyampaikan proses pengujian yang dilakukan untuk memastikan aplikasi itu berjalan dengan baik tanpa error, terus menggambarkan penggunaan aplikasi dari awal sampai akhir. Di sini saya akan menjelaskan folder-folder yang saya gunakan dalam mengimplementasikan MyBooklist ini. Yang pertama entity yang terdapat sebuah kelas yaitu MyBook Java. Tujuannya ini untuk membahas biasanya entity ini berisikan file-file yang bakal terdapat di MyBook di Java itu. Terus yang kedua ada repository. Repository itu seringkali untuk mengimplementasikan sebagai kelas yang menyediakan operasi membuat, membaca, mengupdate, dan menghapus untuk entitas atau objek domain. Kelas repository bertindak sebagai perantara antara objek domain dan database atau sumber data lainnya. Dan biasanya repository ini terdiri dari dua kelas, yaitu implementasinya dan kelas MyBook repository-nya, atau kelas untuk mendeklarasikan semua yang ada di implementasinya. Terus di service ada dua juga, ada implementasi dan juga kelas MyBook service-nya juga. Tujuannya folder service ini adalah lapisan yang bertanggung jawab untuk mengelola logika. Service-nya biasanya bertindak sebagai perantara antara lapisan presentasi, user interface, dan repository, lapisan data lainnya. Nah, yang selanjutnya ada util. Util ini terdiri dari kelas input util, atau biasanya ini utility, ini singkatannya util. Berisi fungsi-fungsi umum yang dapat digunakan di berbagai bagian aplikasi. Terus biasanya untuk menyediakan fungsi pendukung dan alat bantu yang tergantung pada logika dan data spesifik dari aplikasi. Selanjutnya di sini ada view yang terdiri dari kelasnya itu MyBook View. Di sini ini folder view berfungsi sebagai tempat menyimpan semua komponen yang bertanggung jawab menampilkan antarmuka ataupun interface. Dan di sini ada app.java. App.java ini bukan bagian kelas dari si view, melainkan dia sebagai kelas utama dari MyBook yang kita bikin ini sendiri. Terima kasih untuk PPT-nya Pak. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode program saya di dalam Visual Studio di VS Code yang memberikan mengenai repository, mulai dari entity, repository, service, terus util, baru sama view bersama kelas app-nya juga Pak. Dan dilanjutkan di video saya yang berikutnya.
Selamat sore Pak. Perkenalkan, nama saya Langgokan Desiaan dengan NIM 11S23002 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan membuat video mengenai tugas mengenai remedial PBO di UTS kali ini. Di sini di soal kita disuruh untuk mengimplementasikan aplikasi MyBookshop. Terus kita udah sediakan entity-nya sama kelas art-nya. Terus tujuan utama kita itu menambahkan data baru. Yang kedua, kita akan membaca buku yang telah dibaca. Yang ketiga ada untuk menghapus. Yang pertama kita akan masuk ke entity dulu. Yang entity ini kita bikin package-nya yaitu entity, terus kita masuk ke folder baru yaitu mybook.java, yang dimana mybook.java ini sebagai isi dari ataupun bagian-bagian dari yang bakal kita gunakan di mybook, seperti title, ISBN, string, author, publisher, year, total page, sama lainnya. Terus di sini ada this untuk menghindari variabel shadowing. Selanjutnya ya diinisialisasi, terus dibuat metode public integer untuk mendapatkan ISBN-nya, return ISBN, string mendapatkan judul, return title untuk kembali ke dirinya sendiri, return get author, kembali ke author lagi, mendapatkan author agar kembali ke author gitu. Terus ada public void set current page yang berisikan integer current page. Terus dibikin this current page ini menghindari variable shadowing dari current page ini. Selanjutnya ada public boolean is archive atau dia sudah diarsipkan, apakah dia sudah diarsipkan atau tidak. Terus untuk men-setting archive, boolean archive. Selanjutnya kita masuk ke repository. Yang pertama kita masuk ke implementasi MyBook Repository. Di implementasi MyBook Repository ini kita menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama kita buat public interface implementasi MyBook Service. Terus kita masuk ke repository. Kita akan menggunakan metode-metode sebagai berikut. Yang pertama array list untuk mendapatkan semua dari bukunya. Terus get untuk menambahkan. Terus ada add, remove, update reading, get without archive, get only archive, update archive. Berikut adalah fungsi metode-metode yang bakal digunakan di MyBook Repository. Terus yang kita selanjutnya masuknya ke MyBook Repository. Di sini kita untuk mengimpor entity dari MyBook, terus menggunakan Java util array list karena kita akan menggunakan list. Terus selanjutnya ada public class MyBook Repository yang diimplementasikan dari metode MyBook Repository, terus array list data, membuat array list yang baru dari MyBook. Di sini ada metode get all. Metode get all ini untuk mengembalikan semua buku yang hanya tersimpan dalam repository. Terus kita masuk ke metode get integer ISBN, return data get ISBN, dimana maksudnya ini untuk mengembalikan buku berdasarkan ISBN-nya. Terus diimplementasikan yang akan menghasilkan kesalahan jika ISBN dianggap sebagai indeks, karena ISBN seharusnya menjadi properti buku bukan index list. Terus public void add untuk menambahkan
buku MyBook, menambahkan MyBook ke dalam daftar data. Terus boolean remove ini sendiri ini untuk menghapus buku dari repository berdasarkan ISBN. Jika buku dengan ISBN ditemukan, buku tersebut dihapus, dan metode mengembalikan true. Jika tidak, akan mengembalikan false. Jadi kalau bukunya udah dihapus, maka loopnya akan berhenti, break, kemudian sukses sama dengan false, return sukses lagi. Dia untuk mengecek apakah buku yang ditemukan itu udah dihapus dari ISBN. Terus public boolean update reading ini metode yang kosong, karena dia public boolean update reading untuk mengecek apakah dia sudah dibaca atau tidak. Kalau saya return true jika dia sudah dibaca. Selanjutnya public array list dari MyBook untuk get without archive. Di sini ada metode get. Ini tujuannya untuk mengembalikan daftar buku yang belum diarsipkan. Kalau is archive-nya itu false, maka metode ini memfilter buku dari daftar data, hanya mengembalikan buku yang belum diarsipkan. Terus ada get only archive. Get only archive ini sendiri mirip sama get without archive juga, namun ini kayak mengembalikan buku yang diarsipkan aja, yang udah diarsipkan aja. Terus metode update archive ini untuk mengupdate arsipnya yang tadi. Nah, di sini sendiri kan tadi udah di get only archive, udah dibaca gitu. Kalau di sini sendiri dia akan diperbarui arsipannya, diperbarui dengan yang baru. Kan bisa saja yang kita arsipkan itu bertambah. Terus ia save buku yang sesuai dengan ISBN. Jika buku ditemukan, status arsipannya diubah dan dikembalikan true. Jika buku tidak ditemukan, maka akan mengeluarkan nilai luaran false. Selanjutnya kita masuk ke service. Kita masuk ke implementasi MyBook Service. Implementasi MyBook Service berikut metode-metode yang bakal digunakan dalam MyBook Service. Yang pertama boolean reading MyBook, public void show MyBook, add MyBook, public void remove MyBook, public void update reading MyBook, sama show booking without archive, menunjukkan buku udah di archive sama mengupdate archive-nya juga. Di sini kita buat package service, terus kita import entity dari booknya, repository dari MyBook repository, terus public class service implement MyBook service. Ini sendiri menandakan MyBook service implementasi dari MyBook service. Terus private MyBook repository, MyBook repository. Yang pertama ada show MyBook. Show MyBook ini metode show MyBook untuk menampilkan semua buku yang tersedia. Setiap buku yang diperiksa apakah diarsipkan, atau terus jika diarsipkan tampilannya diberi label diarsipkan. Terus di sini looping for i sama 0, i lebih kecil dari model ukuran ditambah i plus for MyBook. Terus model get i mendapatkan indeks dari si model ini sendiri. Terus dicek jika MyBook tidak sama dengan 0 dan MyBook diarsipkan, maka dia akan memprint MyBook get ISBN, MyBook get title,
get student packs, my book get total packs. Terus else if my book, jika kondisi pertama tidak memenuhi, dia masuk ke else if my book tidak sama dengan null dan iterasi my book is archived. Dia akan memprint my book get ISBN, my get detail, get student packs, dan get total. Apabila kondisi di atas tidak ada yang memenuhi, dia akan masuk belum ada daftar buku yang tersedia, terus di print lagi line yang kosong. Terus kita masuk ke reading my book. Reading my book ini sendiri untuk mencari buku berdasarkan ISBN-nya, lalu menampilkan informasi buku. Terus sistem akan memeriksa apakah halaman dimasukkan valid, tidak memiliki total halaman, dan tidak kurang dari 0. Pertama di sini ada looping for my book implementasi my book repository mendapatkan semua data yang ada di implementasi my book repository. Jika my book get ISBN sama dengan ISBN, dia akan membaca my booknya, terus memprint semua print line yang berikutnya. Terus par ingin membaca atau fungsi untuk ingin membaca input util halaman saat ini, memberitahukan halaman yang ingin dibaca saat ini. Terus kita masuk ke if jika number baca lebih besar membaca get total text, atau membaca lebih kecil dari 0, dia akan memprint gagal membaca my book sampai halaman dari number membaca. Else dia akan melakukan implementasi berikut. Apabila tidak ada yang memenuhi dari iterasi kedua di atas, dia akan memprint buku ISBN plus ISBN belum tersedia. Terus ada public void menambahkan my book. Untuk integer ISBN ini kita menggunakannya dari implementasi my book yang ada di entity kita sendiri. Terus looping my book get ISBN sama dengan ISBN, yang dimana dia mengambil ISBN dari si my book, dia mengecek my book ISBN-nya. Terus break my book, kemudian ini membuat buku baru berdasarkan entity di my book yang udah kita implementasikan. Selanjutnya public void remove book. Ini public void remove book. Metode ini menghapus buku berdasarkan ISBN-nya. Terus kalau boolean sukses, maka informasi remove ISBN. Dia memprint jika sukses, maka memprint sukses menghapus my book. Jika else tidak memenuhi, maka gagal menghapus my book. Kemudian masuk ke public void update reading my book. Di sini ada metode kosong. Ini tujuannya untuk memperbarui halaman yang terakhir dibaca. Terus ada public void show my book without archive. Public void show my book without archive. Ini untuk menampilkan semua buku yang belum diarsipkan dengan memanggil metode get without archive dari repository-nya. Terus dicek jika tanpa archive lebih kecil dari ukuran size-nya, diambil dari size-nya, dari ukuran size si tanpa archive-nya, dicek apakah dia lebih besar 0, terus dia di looping lagi. Setelah looping, dia mempart my book tanpa archive dari get index dari si tanpa archive, memprint my book get ISBN, my book get title, my book get student packs, my book total packs. Terus masuk ke belum ada daftar buku yang tersedia, terus di print lagi. Selanjutnya metode show my book only archive. Di sini untuk menampilkan semua buku yang sudah diarsipkan dengan memanggil metode get only archive. Jadi tujuannya itu untuk menampilkan buku yang sudah diarsip. Jadi di sini ada array list dengan my book
mybook archive, terus di implementasi mybook mengecek get only archive-nya, terus masuk dengan archive ini dari ukuran size dengan archive lebih besar dari 0, terus masuk ke looping, dicek var mybooknya dengan archive dari index get i, index di dengan archive-nya, terus di print mybook get SBN, mybook get title, current page, dan mybook total page. Apabila kondisi if dia tidak memenuhi, dia memprint belum ada daftar yang tersedia. Selanjutnya ada update override public method update archive mybook. Ini untuk memperbarui status arsip buku jika buku ditemukan, status arsipnya. Terus jika proses berhasil, sistem menampilkan pesan sukses. Pesan sukses, jika tidak menampilkan pesan gagal. Gitu. Di sini ada looping for mybook dari mybook repository, mendapatkan semua implementasi get book repository. Terus mybook get ISBN, dia mendapatkan ISBN dari si mybook, terus dicek apakah dia sama dengan ISBN. Jika berhasil, dia akan membuat mybook yang baru. Terus dia looping lagi, di search type tidak sama dan exist tidak sama dengan 0, memprint sukses mengarsipkan mybook. Terus ada else if search type exist tidak sama dengan 0, sukses mengarsipkan mybook. Else gagal mengarsipkan mybook. Selanjutnya ada util. Ini untuk berfungsi sebagai utilitas menangani input dari pengguna untuk mempermudah pengambilan input dari pengguna, terutama ketika program membutuhkan masukan tanpa teks. Terus kita masuk ke mybook view. Di mybook view ini pertama ada private sebagai field dari si kelas mybook sendiri, yaitu mybook service, view mode, previous view mode. Terus metode pertama public mybook view. Jadi di sini public void show mybook, di mana while true bernilai true, kemudian dicek view mode sama dengan 1, terus dicek view mode sama dengan 1 mybook service dari si show mybook. Else if view mode sama dengan 2, dicek lagi mybook service-nya dari si show mybook without archive. Terus else if view mode sama dengan 3, dicek di mybook show mybook archive. Terus sistem akan memprint sistem outprint line berikut. Selanjutnya kita masuk ke var input util info pilih. Terus mencetak sistem outprint line var stop sama false. Di sini ada switch atau input. Jika dia input 1, dia akan ke view mode. Input 2 add new view mode, reading mybook. Input 4 ke archive mybook. Input 5 remove mybook. Input X ke true. Selanjutnya kita masuk ke public add mybook. Ini untuk meminta input dari pengguna seperti judul ISBN, penulis, penerbit, tahun, dan jumlah halaman. Terus ISBN diverifikasi hanya berisi angka. Terus kegunaannya menambahkan buku baru ke dalam sistem berdasarkan data yang diinput si pengguna. Di sini ada metode public void reading mybook. Ini untuk membaca mybooknya. Jika ISBN equals, dia akan memprint, tidak akan dibatalkan. Terus di print lagi. Else integer is number, dari integer percent integer ISBN. Terus ada public remove mybook. Di sini untuk meminta ISBN buku yang ingin dihapus, sama
jika ISBN valid, buku akan dihapuskan dari sistem. Di sini ada if ISBN equals system of inline, tindakan dibatalkan, system of inline, else state this number integer percent ISBN. Terus ada public archive my book. Ini hampir sama seperti implementasi yang archive my book di atas. Public void mode my book. Terus kita lanjut ke app Java-nya. App Java-nya sendiri kita udah gunakan dari code yang diberikan oleh Bapak kepada kami. Jadi saya akan mengcompile Java indeed output app.java Java -cp terus output app.java. Seperti tugas yang telah dijelaskan di atas. Jadi yang pertama itu kita akan menambahkan data baru. Yang pertama kita pilih 1. Terus kita pilih pertama kita pilih 2 untuk menambahkan. Terus jago bahasa Java. Terus ISBN-nya 11, penulisnya Lamco, penerbitnya Dell, tahun terbitnya 1990, jumlah halaman 123. Jadi dia akan keluar seperti itu. Selanjutnya untuk yang kedua kita akan melakukan membaca. Jadi kita akan membacanya, kita bikin 2, kita bikin 3 untuk membaca. ISBN jika batal, yang artinya di sini kita masukkan ISBN-nya tadi, ISBN-nya 11. Jadi dia udah dibaca. Halaman site ini kita gunakan ada 12 karena kita akan membaca 12. Terus yang terakhir adalah untuk menghapus. Jadi kita akan menghapus buku yang akan kita baca. Kita melakukan 5, ISBN-nya 11. Sukses menghapus my book dan tidak ada my book yang tersedia. Sekian dari presentasi saya, Pak. Terima kasih.